Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik kita pada khutbah siang hari ini, kita akan membahas satu fase, satu titik di mana setiap kita akan menjumpainya, yaitu adalah tentang kematian. Siapapun kita saat ini, berapapun usia kita, apapun profesi dan apapun kegiatan yang kita lakukan, maka silahkan lakukan itu dan kelak masing-masing kita akan bertemu dengan yang namanya kematian. Ada yang mungkin di antara masyarakat tergoda untuk mencoba minuman keras, entah dengan memproduksi, entah dengan menjual, entah dengan membisniskannya. Atau mungkin ada di antara masyarakat yang tertarik dengan perjudian, atau mungkin aktivitas-aktivitas yang lain. Maka silahkan lakukan, kelak kita semua akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Tapi apapun yang kita lakukan saat ini selagi kita masih bisa bernafas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khatim. Titik penentu atas sebuah aktivitas seseorang yaitu dilihat dari bagaimana kematiannya kelak, bagaimana endingnya. Dan kematian menjadi penting karena dia membuka dua jalan, antara jalan kebahagiaan dan kemudian jalan kesengsaraan. Kematian itu nanti akan menentukan siapa yang datang menjemput, apakah malaikat dengan aroma yang harum atau malaikat dengan aroma yang busuk. Atau apakah kita dibawakan kain kafan dari surga atau kita dibawakan kain kafan dari neraka. Dan itu semua terletak pada kematian. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah kali ini kita akan membahas sebab-sebab kematian yang buruk atau asbab su'ul khatimah. Apa saja yang membuat seseorang bisa meninggal dalam kondisi yang buruk. Namun sebelum itu, apa definisi dari su'ul khatimah? Su'ul khatimah adalah wafatnya seseorang dalam keadaan yang buruk. Dan tingkat keburukan itu ada dua. Yang pertama adalah buruk di level kufur, murtad, tidak beragama Islam, meragukan kebenaran Islam, mengingkari apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Dan orang-orang yang ada di level ini maka kekal di dalam neraka. Tapi yang kedua, ada level wafat, meninggal, su'ul khatimah, tapi di bawah dari itu, yaitu adalah orang-orang yang ketika wafat dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan tidak taat kepada Allah, namun dia dalam posisi muslim, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ada 4 sebab dari banyak sebab su'ul khatimah. 2 sebab untuk orang-orang yang mungkin selama hidupnya banyak melakukan kebaikan, dan 2 sebab untuk orang-orang yang mungkin selama ini banyak terjebak dalam keburukan. Sebab yang pertama yaitu adalah mukhalafatul batin az-zahir. Berbedanya antara penampilan luar dengan apa yang disembunyikan.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan di dalam hadis, Innar rajula la ya'malu amal ahlil jannah. Ada orang-orang itu secara penampilan dia dikenal sebagai orang yang taat, orang yang baik, sering melakukan ibadah, dan di masyarakat dia mendapatkan status yang bagus. Tapi kemudian Rasul memberikan penegasan fima yabdu linnas. Tapi itu semua apa yang tampak dan kelihatan di hadapan orang-orang. Wa huwa min ahlin nar. Tapi ternyata kata Rasul, orang ini justru masuk ke dalam neraka. Apa yang membuat orang ini masuk ke dalam neraka dan apa yang membuat orang ini su'ul khatimah? Jawabannya adalah apa yang dia tampakkan kepada manusia dengan apa yang tersembunyi di dalam hatinya ternyata berbeda. Kata para ulama, ketika zahir dan batin itu seiring, senada, seirama, selaras, maka pasti dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Apa contoh batin yang buruk yang itu tidak terlihat di hadapan orang-orang? Di antaranya kesombongan, di antaranya kemunafikan, di antaranya riya, di antaranya sikap ingin dikenal dan yang lainnya. Dan kasus ini pernah kejadian di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga waktu itu ketika melihat Rasul mengatakan hada min ahlin nar. Jadi kasusnya ketika sedang berperang, ada orang yang ikut berjihad, tapi ternyata di dalam hatinya dia tidak berjuang untuk menegakkan agama Allah, tidak berjuang untuk membela Islam, tapi untuk kepentingan-kepentingan dunia yang lain. Maka kata Rasul, hadza min ahlin nar. Kejadian itu terbukti saat dia terluka, mungkin terkena sayatan pedang, panah, tombakan, dia tidak sabar. Maka akhirnya yang dia lakukan adalah membunuh dirinya sendiri. Maka jamaah sholat Jumat yang kita perlu khawatirkan jika kita termasuk orang-orang yang mungkin selama ini diberi label baik oleh masyarakat, dikenal sebagai orang yang tidak banyak tingkah di masyarakat, kita perlu cek bersama-sama apakah benar saya sudah mengikhlaskan itu semua untuk Allah Azza wa Jalla atau ada hal-hal yang mungkin kita sama-sama perlu koreksi. Kemudian sebab yang kedua adalah untuk yang mungkin selama ini lebih banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Al-israr anil ma'asi, terus menerus atau banyak berbuat maksiat itu menjadi sebab wafatnya seseorang dalam kondisi yang su'ul khatimah. Karena pada saat kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat, itu sejatinya kita ada di bawahnya setan. Setan yang lebih di atas. Artinya kita dikendalikan dan kita kalah secara pengaruh. Dan apabila ini dibiarkan terus-menerus, kita dikendalikan, kita dikekang oleh nafsu, oleh setan, maka akan ada satu titik di mana kita butuh punya kendali terhadap diri kita sendiri, kita tidak mampu. Dan disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, min uqubatiha, di antara hukuman dari kita sering berbuat dosa, kita sering melakukan pelanggaran adalah an yakhunahu qalbu wa lisan. Kita dihianati oleh hati kita dan kita dihianati oleh lisan kita sendiri. Di momen apa itu? Indal ihtidhar. Di momen ketika kematian datang menjemput, kita ingin ambil kendali, kita ingin bisa ucapkan kalimat syahadat, kita ingin ucapkan kalimat tauhid, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena kita kalah. Dan logikanya sebenarnya sangat sederhana. Di momen kita lagi sehat, di momen kita lagi normal, di momen kita lagi kuat, kita itu kadang bisa kalah oleh setan, tergoda melakukan pelanggaran. Apalagi di momen ketika sakaratul maut. Sakaratul maut itu di momen kita sangat-sangat lemah, sangat-sangat rendah, dan kita butuh bantuan dari Allah. Dan setan di momen itu sangat bersemangat mengumpulkan segala pasukan dan kekuatan supaya apa? Supaya kita ikut bersama dia. Maka jika hari ini, detik ini mungkin masih ada hal-hal yang kita
lakukan dan kita ngerasa itu akan membahayakan kita pada saat sakaratul maut, sepatutnya kita tinggalkan. Kemudian sebab su'ul khatimah yang ketiga yaitu adalah al-udul anil istiqomah. Kita berpaling dari melakukan ketaatan. Mungkin selama ini kita berada di lingkungan yang baik, bersama dengan teman-teman yang baik, orang-orang yang saling mengingatkan, di kampung yang baik. Maka di antara bentuk dan cara kita mensyukurinya adalah jangan tinggalkan hal-hal baik tersebut, lalu kita berpaling, lalu kita mencoba hal-hal yang itu sebenarnya adalah menjauhkan kita dari al-istiqomah. Dan kita butuh sabat, kita butuh ditetapkan hati kita oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita berharap semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu adalah 3 sebab yang bisa membuat seseorang wafat dalam kondisi yang buruk. Yang pertama itu adalah dia berbeda antara lahir dengan batin. Kemudian tadi yang kedua terus menerus dalam melakukan dosa, dan yang ketiga itu adalah berpaling dari istiqomah dalam melakukan kebaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebab su'ul khatimah yang keempat yaitu adalah menunda-nunda taubat. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana nasib orang-orang yang ketika hidup diberikan kesempatan tapi tidak segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Entah karena dia ngerasa masih lama kematiannya, karena sekarang masih muda, sekarang masih sehat, atau kemudian dia mendapatkan bisikan-bisikan dari setan, dosa sudah terlalu banyak, dan yang lainnya. Allah menceritakan di dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Orang ketika tiba di momen kematian, apa yang dia minta dari Allah Azza wa Jalla? Ya Allah, tolong kasih saya kesempatan hidup kembali. Agar apa? La'alli a'malu shalihan. Agar saya bisa melakukan amal soleh, agar saya bisa berhenti dari keburukan-keburukan yang saya lakukan. Kenapa orang terjebak dalam posisi su'ul khatimah? Karena memang biasanya, umumnya orang itu wafat dalam posisi dan keadaan sesuai dengan aktivitas dan kondisi yang selama ini sering dia lakukan. Maka orang ketika terbiasa melakukan aktivitas A, malaikat maut datang menghampiri ketika dia sedang melakukan aktivitas itu. Ketika terbiasa dengan aktivitas B, malaikat maut datang menjemput ketika orang ini sedang melakukan aktivitas B. Maka kita berusaha untuk memperbanyak sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, aktivitas kita dari 1 jam ke jam yang lain itu diisi dengan hal-hal yang baik, dan harapannya adalah kita wafat dalam keadaan yang husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah. Haji Furoda bareng Ustadz Amin Nurbait hanya $18.000 US. Hubungi 0812 9090 4331.